warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog kami. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan secara singkat mengenai proposal studi farmakoekonomi yang telah kelompok kami buat. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ini. Agam Arga Komara, Cucu Harsati, Dewi Handayani, Neng Indrawati, Riri Mayangsari, Siti Sarah, Wulandeti, dan saya sendiri, Cahyadi Suratman. Proposal yang kami buat merupakan proposal studi farmakoekonomi dengan menggunakan metode Cost Effectiveness Analysis atau CE, atau bisa disebut dengan analisis efektivitas biaya atau AEB yang spesifik pada penyakit infeksi. Sebelum kami membuat proposal ini, kami menelaah beberapa jurnal penelitian untuk dijadikan acuan atau referensi pada pembuatan proposal. Berikut review ketiga jurnal tersebut. Di antara jurnal-jurnal tersebut adalah salah satunya berjudul Cost Effectiveness Analysis on CHEP Reaction and Non-CHEP Reaction Antibiotic Paper Patient. Penulisnya adalah Citra Sari Purbandini dan Rani. Dikeluarkan dari majalah Farmasi dengan spesial issue volume 10 pada tahun 2018. Lokasi penelitian di RS Cengkareng Hospital Jakarta. Kemudian periode penelitian dari Januari 2017 sampai Maret 2017 dengan mengambil data-data dari rekam medik Rumah Sakit Cengkareng. Metode penelitiannya adalah observational cross-section, di mana peneliti mengamati beberapa kejadian terhadap penelitian secara sistematik. Kemudian penetapan populasinya ada 119 subjek yang diteliti. Kriteria inklusi meliputi pasien-pasien demam tipoid yang berusia 18 tahun ke atas. Kemudian pasien demam tipoid yang dirawat dengan menggunakan CHEP reaction atau non-CHEP reaction pada perawatannya. Kemudian pasien demam tipoid yang mendapat penggantian dari BPJS. Yang selanjutnya adalah pasien demam tipoid yang dirawat di bangsal kelas 3 Rumah Sakit RS Cengkareng. Sedangkan untuk kriteria eklusi adalah pasien-pasien demam tipoid yang mempunyai komorbiditas penyakit penyerta lainnya. Misalnya pasien yang memiliki demam berdarah, pasien dengan jantung, dan lain-lain. Alternatif obat dalam penelitian ini membandingkan antara CHEP reaction inject dan non-CHEP reaction inject. Non-CHEP reaction inject dalam hal ini adalah ciprofloxacin inject. Outcome klinis yang diharapkan adalah bahwa CHEP reaction adalah golongan antibiotik yang sangat baik dicerna, ditoleransi oleh tubuh baik oleh anak-anak ataupun dewasa. CHEP reaction sebagai antibiotik yang digunakan bila pasien mengalami resistensi multidrug. Jurnal yang selanjutnya dari kelompok kami dengan judul yaitu Cost Effectiveness Analysis dari obat chloramphenicol dan ceftriaxone pada pengobatan tifoid di Rumah Sakit Sanglah dan Pasar Bali. Penulis dari jurnal ini yaitu Amelia Lorencia, Dodi De Quiljo, dan Made Dwike. Volume dan tahun jurnal ini yaitu Medical Pharmaceutical Indonesiana, volume 2 nomor 2 tahun Desember 2018. Metode penelitiannya itu dengan menggunakan metode observasi. Penetapan populasinya yaitu ada total sebanyak 95 pasien atau subjek penelitian dengan sampel 59 menggunakan chloramphenicol dan 39 menggunakan ceftriaxone. Kriteria inklusinya ada beberapa penetapan, yaitu yang pertama ada dilihat dari jenis kelaminnya, yaitu laki-laki sebanyak 35 pasien dan perempuan sebanyak 34 pasien. Terus selanjutnya ada
berdasarkan umur pasien, yaitu 26 sampai 35 tahun dengan penyakit tipoid terbanyak, dan 45 sampai 60 tahun dengan penyakit tipoid yang paling sedikit. Selanjutnya ada kriteria menurut pekerjaan, yaitu ada buruh, petani dan nelayan biasanya lebih beresiko dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Kriteria eksklusinya itu sendiri yaitu pasien demam tipoid dengan komorbid, misal dengan infeksi pneumonia, hepatitis, perforasi ulkus, dan pendarahan gastrointestinal. Outcome terapi itu sendiri yaitu antibiotik yang poten dan efektif dalam pengobatan tipoid dalam jangka pendek, yaitu ceftriaxone. Perspektif dan komponennya yaitu perspektif rumah sakit. Analisa statistiknya yaitu untuk pasien rawat inap, nilai ESER pada kelompok pasien yang menggunakan chloramphenicol adalah sebesar 250,045 rupiah per hari, dan nilai ESER pada pasien dengan menggunakan obat ceftriaxone sebesar 491,140 rupiah per hari. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu ceftriaxone lebih cost efektif dibandingkan chloramphenicol. Judul jurnal Cost Effectiveness Analysis pengobatan pasien demam tipoid pediatrik menggunakan cefotaxime dan chloramphenicol di instalasi rawat inap RSUD Profesor Dr. Margono Suharjo. Penulisnya Rima Fitriani, Susono, Sudarso, Gita Fungi Galistiani. Volume dan tahun, volume 11, nomor 1 Juli 2014. Untuk bentuk penelitian, observasi cross-seksional, penetapan populasi, terdiri dari 144 sampel, terdiri dari 87 sampel, 23 pasien ceftriaxone, 64 pasien chloramphenicol. Tujuannya untuk melihat manakah obat yang lebih cost efektif dari obat yang dibandingkan. Kriterianya, kriteria inklusi, umur 0-16 tahun tanpa penyakit penyerta, pasien yang mendapat chloramphenicol dan pasien yang mendapat ceftriaxone. Untuk kriteria eksklusi, yaitu 1. Pasien demam tipoid pediatrik yang diberikan antibiotik selain chloramphenicol dan ceftriaxone. Yang kedua, status pasien tidak lengkap, rekam medis tidak jelas terbaca, dan meninggal dunia. Yang ketiga, kriteria subjek, umur p-value 0,032 dengan jenis kelamin p-value-nya 0,736. Alternatif yang dibandingkan yaitu chloramphenicol dengan ceftriaxone. Untuk periode penelitian dan tempatnya, periode Januari 2010 sampai Desember 2013 di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto. Outcome terapi, clinical outcome-nya, pengobatan antara kedua obat tersebut dalam hal kesembuhan tidak jauh berbeda. Walaupun biaya obat ceftriaxone lebih murah, tetapi biaya rawat inapnya lebih lama. Perspektif dan komponen. Perspektif rumah sakit yaitu komponen biaya yang terlibat, terdiri dari biaya antibiotik, obat penyerta, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan, laboratorium, dan alkes. Untuk komponen, biaya antibiotik ceftriaxone 761.917, chloramphenicol 983. Biaya langsung pasien terdiri dari administrasi, alkes, biaya dokter, biaya lab, biaya obat, dan biaya rawat. Ceftriaxone 1319 dan chloramphenicol 1453. Untuk hasil cost effectiveness analysis, ceftriaxone waktu bebas demam 761.917 per hari, ASER 297.835, ISER 312.104, dan chloramphenicol waktu bebas demam 983, ASER 299 dan ISER 527. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan secara singkat mengenai proposal yang telah kami buat yang berjudul Cost Effectiveness Analysis Chloramphenicol Inject dan Ceftriaxone Inject untuk pengobatan demam tipoid pada pasien anak di salah satu rumah sakit di Kabupaten Karawang.
demam tipoid adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang sudah terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang sudah terinfeksi. Setelah itu, untuk penularan penyakit demam tipoid ini biasanya dihubungkan dengan faktor kebiasaan makanan, kebersihan, dan faktor lingkungan lainnya. Menurut WHO, prevalensi di seluruh dunia sebanyak 17 juta jiwa per tahun, sedangkan untuk di Indonesia terdapat pasien demam tipoid 0,5% untuk per tahunnya, yang dimana demam tipoid mendapatkan urutan ketiga dari 10 penyakit terbanyak di rumah sakit di seluruh Indonesia. Kemudian untuk nilai prevalensi di Jawa Barat sendiri itu masih di atas rata-rata normal, dilihat dari per kabupaten atau kota. Maka kejadian penyakit demam tipoid nilai prevalensi tertinggi yaitu terjadi di Kabupaten Karawang dengan jumlah 3,8%. Dengan usia yang paling banyak ditemukan yaitu pada rentan 5-14 tahun. Untuk prinsip tata laksana demam tipoid menurut Kemenkes sendiri masih menggunakan trilogi penata laksanaan. Pengobatan terhadap penyakit demam tipoid terus berkembang. Dari dulu chloramphenicol merupakan obat pilihan utama untuk pengobatan demam tipoid. Pada buku saku WHO tahun 2015 mengatakan bahwa chloramphenicol adalah drug of choice pada pengobatan demam tipoid karena efektif, harganya murah, mudah didapat, dan dapat diberikan secara oral juga. Namun untuk pemberian jangka panjang ternyata dapat menimbulkan resistensi yang disebut multidrug resistant Salmonella typhi. Selain menimbulkan MDR-ST, chloramphenicol juga mengakibatkan tidak dapat digunakan pada kasus demam berat sehingga dapat berakibat fatal pada anak. Antibiotik yang efektif untuk pengobatan demam tipoid dalam jangka pendek adalah ceftriaxone. Keuntungan dari ceftriaxone ini secara selektif dapat merusak struktur kuman yang tidak mengganggu sel tubuh manusia. Pada demam tipoid ini tidak hanya pengobatannya yang terbilang cukup mahal, tetapi apabila pasien menjalani rawat inap, maka pengeluaran biaya pun akan lebih mahal. Rata-rata untuk penggunaan antibiotik itu berkisar 4-14 hari, sehingga di sini pentinglah dilakukan penelitian farmakoekonomi. Analisis biaya farmakoekonomi digunakan untuk melakukan perbandingan efektivitas biaya dari penggunaan alternatif obat pada penyakit tertentu dengan tujuan untuk mengetahui obat yang lebih cost efektif. Rumusan masalah yang dapat untuk menilai berapa nilai ICR pada antibiotik chloramphenicol dan ceftriaxone yang digunakan pada pasien dengan tipoid anak di instalasi salah satu rumah sakit rawat inap Kabupaten Karawang, serta terapi antibiotik apa yang lebih cost efektif berdasarkan nilai ACR-nya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa efektivitas terapi dan efektivitas biaya terapi pasien demam tipoid anak pada antibiotik chloramphenicol dan ceftriaxone secara farmakoekonomi dengan pendekatan cross efektivitas analisis pada instalasi rawat inap di salah satu rumah sakit Kabupaten Karawang. Juga dapat menghitung perbandingan efektivitas hasil terapi dan efektivitas biaya antara penggunaan antibiotik chloramphenicol dan ceftriaxone untuk terapi pasien anak penderita demam tipoid di instalasi rawat inap di salah satu rumah sakit Kabupaten Karawang. Menggunakan perhitungan incremental cross effectiveness ratio atau ICR sehingga dapat diketahui terapi antibiotik yang paling cross efektif. Manfaat yang didapat pada penelitian ini untuk menjadi dasar teori perbandingan penggunaan antibiotik chloramphenicol dan ceftriaxone untuk terapi demam tipoid pada pasien anak berdasarkan pendekatan cross efektivitas analisis
dilihat dari perspektif penyedia pelayanan kesehatan. Dapat juga dijadikan menjadi salah satu rujukan sebagai pertimbangan untuk pembuat kebijakan, yaitu otoritas penyelenggara JKR, rumah sakit, dokter, dan apoteker dalam menentukan terapi antibiotik chloramphenicol dan ceftriaxone untuk pasien demam tipoid anak berdasarkan efektivitas hasil terapi dan biaya yang dikeluarkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami ambil, yaitu metode penelitian observasional retrospektif. Untuk populasi, kita mengambil sebanyak 50 anak yang berusia rentang 5-12 tahun di Rumah Sakit Karawang yang menderita demam tipoid dari periode 1 Januari 2020 sampai 30 Juni 2020. Untuk kriteria inklusi, sebanyak 30 anak dengan demam tipoid berusia 5-12 tahun mendapat perawatan chloramphenicol injeksi dan ceftriaxone injeksi dengan perawatan di bangsal kelas 3 Rumah Sakit Karawang pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan kriteria usia dan jenis kelamin. Untuk usia 5-9 tahun yang menggunakan chloramphenicol injeksi sebanyak 9 orang dan yang menggunakan ceftriaxone injeksi sebanyak 10 orang. Dan untuk usia 10-12 tahun menggunakan chloramphenicol injeksi sebanyak 6 orang dan ceftriaxone injeksi sebanyak 5 orang. Untuk kriteria jenis kelamin, perempuan yang menggunakan chloramphenicol injeksi sebanyak 5 orang dan perempuan yang menggunakan ceftriaxone injeksi sebanyak 6 orang. Untuk laki-laki yang menggunakan chloramphenicol injeksi sebanyak 10 orang dan yang menggunakan ceftriaxone injeksi sebanyak 9 orang. Dengan total masing-masing chloramphenicol injeksi yaitu 15 orang dan ceftriaxone yaitu 15 orang. Untuk kriteria eksklusi yaitu anak dengan demam tipoid yang berumur di bawah 5 tahun. Yang kedua, anak dengan demam tipoid yang memiliki komorbid lain yang dinyatakan oleh petugas medis. Yang ketiga, anak dengan demam tipoid yang mendapatkan perawatan selain bangsal kelas 3. Nah, untuk alternatif obat yang dibandingkan yaitu obat antibiotik chloramphenicol injeksi dengan ceftriaxone injeksi. Untuk periode penelitiannya itu pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Maret 2022. Untuk outcome klinisnya, keuntungan dari ceftriaxone ini adalah secara selektif dapat merusak struktur kuman dan tidak mengganggu sel tubuh manusia. Lalu mempunyai spektrum luas, penetrasi jaringan cukup baik, resistensi kuman masih terbatas, tetapi harga antibiotik ini cukup mahal. Cephalosporin generasi ketiga seperti ceftriaxone ini dan cefotaxime diindikasikan pada kasus demam tipoid yang resistensi terhadap chloramphenicol. Untuk perspektif dari komponennya, perspektif dari pihak rumah sakit setempat bersumber dari rekam medis. Untuk komponen biayanya, yaitu komponen biaya yang terlibat terdiri dari biaya antibiotik, obat penyerta, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan laboratorium, dan alat kesehatan. Kemudian, hasil dari CA sendiri digambarkan dengan rasio yaitu Average Cost Effectiveness Ratio atau biasa disebut dengan ASER. Adapun hasil dari ASER sendiri diinterpretasikan sebagai rata-rata biaya per unit efektivitas. Jadi, semakin kecil nilai ASER, maka alternatif obat tersebut semakin cost efektif. Sedangkan hasil dari CAA dapat disimpulkan dengan Instrumental Cost Effectiveness Ratio atau biasa disebut dengan ICER, di mana jika perhitungan ICER memberikan hasil negatif atau semakin kecil, maka suatu terapi dinilai lebih cost efektif dibandingkan terapi pembandingnya. Demikian pemaparan singkat dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.